من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. Mari kita teruskan untuk kajian Fathul Qorib malam hari ini masih di bab masalah aqdiyah ya, masalah hukum pidana ini dan perdata. Walaya juzulan ora wenang, walaya juzulan ora wenang, tidak boleh. Lil qadhi kadwe qadhi, nggak boleh ngapain? Apa ayak balaya to nrimo sapa qadhi, tidak boleh menerima hadiah atau hadiah. Nah, nggak boleh menerima hadiah yang jadi suap mempengaruhi keputusan nanti. Min ahli amalihi saking ahli amale qadhi, nggak boleh nih. Fa'in kanat mongkolam untuk ona pun hadiah tu hadiah iku fi ghairi amalihin dalam liyane ahli amale qadhi min ghairi ahli saking liyane ahli qadhi lam yahrum mengora haram apa qabul fil asahin dalam kalau asah. Kalau kemudian adanya hadiah itu di selain wilayah kerja katakan wilayah kerjanya qadhi maka tidak diharamkan menurut kalau yang asah. Wa in dalam mentah awe hadiah ilahi maning qadhi sapa man wong. Wa kaum teman iku fi mahali wilayah dalam panggonan wilayah qadhi. Walau lan iku teman khusumatun utawi persulayan atau perpadu. Wala adatan orana adat iku mujud lahu kateman bil hadiah iklan hadiah. Qablaha ka angin sadurunge wilayah harum mau haram ali qadhi paqabuluha nombo hadiah. Jika ada seseorang memberikan hadiah kepada seorang qadhi, di mana orang tersebut itu ada di tempat wilayahnya qadhi, dan dia orang yang sedang mempunyai masalah, dan ada kebiasaan tidak memberikan hadiah kepada qadhi ini, maka ketika memberikan hadiah, haram bagi qadhi untuk menerima hadiah tersebut. Maka otomatis itu menjadi suap. Nah, gratifikasi, itu berbahaya. Wa yajtani bulan ngedono sapa qadhi menjauhi al-qadha ing memberikan keputusan, memberikan hukuman, keputusan hukum yukrahu tegese makruhake lahu qadhi apa dzalika mono qadha fi 'asyrati mawadhi'in dalam 10 pira-pira panggonan. Ada 10 kondisi di mana qadhi itu jangan membuat keputusan. Wa fi ba'din nusakhilan iku dalam sebagian nusakh ahwalun atau ahwal asyratu ahwalin. Indal ghadabi nyatane siji dalam nalikane bendu ketika lagi kondisi marah. Jangan membuat keputusan ketika kondisi marah karena akan sangat tidak objektif nantinya. Wa fi ba'din nusakhilan iku dalam setengah nusakh fil ghadabi tidak fil ghadab. Tidak indal ghadab tapi fil ghadab. Qala ba'dhum qala ngendika sapa ba'dhum ulama. Wa idza akhrajahu lan nalikane ngetokake qadhi apa al-ghadabu tingkah muring, tingkah marah an halatil istiqamati nalika an halatil istiqamati saking tingkah jejeg harum mangko haram alih itu qadha qadau mutusihina nalikane ghadab. Ketika kemudian marahnya itu bisa mengeluarkan keadaan qadhi dari keistiqomahan atau tingkat kestabilan kondisi qadhi ini, maka ketika ghadab ini malah menjadi haram untuk memberikan keputusan karena pasti akan tidak objektif. Itu yang pertama, tidak boleh membuat keputusan ketika ghadab. Wal ju'ilana dalam nalikane luwe, ketika lapar sekali juga jangan buat keputusan. Wasyibailan warid al mufridho ini kang banget karone. Lapar sekali atau kenyang sekali, jangan buat keputusan ketika dalam kondisi dua itu. Wala atsilan ngelak haus yang sangat.
Wasyiddati syahwati lan bangete syahwat. Wal husni lan susah, wal farhi lan bungah, al mufriti kang banget. Jadi ketika senang banget atau susah banget juga jangan buat keputusan karena kondisi tidak stabil. Wa indal maradilan dalam nalikane sakit. Ay ilmu alam itu kang nglarakake, sakit yang sedang datang sakitnya gitu. Wa mudafi'atil akhbataini lan ing dalam nalikane ngempet perkara loro. Ail bauli tegese uyuh wal qaitilan BAB. Jadi tidak boleh membuat keputusan ketika kondisinya dalam kondisi orang tersebut sedang kebelet, itu nggak boleh. Nanti akan tidak jejak itu tidak stabil kondisi kejiwaannya karena orang dalam kondisi menahan kebelet. Wa indan nu'asilan dalam mereka ngantuk, ketika sedang ngantuk juga jangan buat keputusan. Wa inda syiddatil harri lan dalam nalikane banget panas, wal baradilan banget adem. Panas banget atau dingin banget itu jangan. Wadhabitu ta'i kang melanggeri al jami'u kang ngumpulake li hadil asyrah maring ikilah 10 tingkah wa ghariha lan liyane hadil asyrah iku annahu sak temene kelakuan iku yukrahu den makruhake lil qadi apa qada umutusi fi kulli halin dan salah satu tingkah yasu'u kang ala apa khuluquhu pekertine qadi. Intinya ya dari ke 10 tingkah ini, 10 kondisi ini pada intinya jangan seorang qadi membuat keputusan hukum dalam kondisi di mana tidak stabil kejiwaannya. Wa idza hakama lan kana gaya hukum sapa qadi fi halin ing dalam tingkah siji. Mimma saking barang takut damakang wis dingin apa mak. Nafada mengkono sapa hukume qadi mal karo hadis makruh. Ketika kau tetap membuat keputusan itu dia jalan jadi. Walaupun kelihatan mungkin enggak ada atau sebagainya, tetap keputusannya jadi. Wala yas'alulan aja takon qadi. Wujuban lan wajib. Jangan bertanya aidza jalasa tegesane kene lungguh sapa khosmani wong para paduloro ketika dua orang bersengketa kemudian duduk di depannya. Itu qadi jangan bertanya. Baina yadayil qadi ing dalam antarane ngarepe qadi. La yas'alu mongko aja takon qadi al mudda'a al mudda'i wong kang den dakwa sapa al illa ba'da kamalin angin dalam sakwise sempurna ae ba'da faraghil mudda'i tegese dalam sakwise rampunge wong kang dakwa minad dakwa saking pendakwaan as-sahihati kang sahih. Jadi ketika sudah ada orang yang sedang bersengketa duduk di depannya kemudian mudda'a alaih itu jangan dulu ditanya kecuali setelah selesainya mudda'i memberikan dakwaan. Wahina idin lan nalikane ikilah ba'da faraghil mudda'i ya illa ba'da kamalin yaqulu ngucap sapa qadi al muta'alai ukhruj ngetokna sira min dakwahu ukhruj atau metu sira ukhruj keluarlah atau metu sira min dakwahu saking pendakwane mudda'i. Ya. Fa in aqarra lamun to ngakoni sapa mudda'a alaih bima kelawan barang idda'a kang dakwa sapa mudda'i alaih ing mudda'a alaih biklan ma lazimahu mongko tepi ing mudda'a alaih apa ma barang aqarra kang ngakoni sapa mudda'a alaih biklan ma wala yufiduhu lan ora madai ing mudda'a alaih ba'da dalikan misalnya iqrar apa ruju'uhu njabele atau balike mudda'i. Jadi ketika kemudian sudah ada pendakwaan dari mudda'i, orang yang mendakwa itu sudah selesai dengan dakwaan, maka kemudian baru qadi menyampaikan, silakan kamu keluar dari dakwaan ini, bisa enggak? Kalau kemudian mengakui itu semua, maka kemudian pengakuan itu menjadi ketetapan, menjadi hukum yang kemudian menetapkan bahwa itu memang terjadi. Kalau kemudian setelah itu ada pengakuan lagi dari mudda'i, enggak ding saya enggak seperti itu. Nah, itu sudah enggak manfaat, sudah enggak berlaku. Kalau kemudian diam dan mengakui, kok kemudian pada saat kesempatan yang lain kemudian mengelak lagi, itu sudah tidak berlaku pengelakannya. Jadi yang pertama itu kemudian yang akan ditetapkan sebagai hukum.
Wa in angkara lamun to ingkar sapa mudda'i, orang yang didakwa kemudian ingkar, ma ing barang. Ingkari ma ing barang idda akan yang mendakwa mudda'i bihilan maling si mudda'i. Ketika ingkar, silakan kamu mengeluarkan atau keluar dari dakwaan ini, kemudian memang mengingkarinya ya mudda'i, orang yang didakwa itu mengingkarinya. Walil qadi mongko iku qadi ayyaqula uta yang ngucap sapa qadi lil mudda'i maring mudda'i orang yang mendakwa alaka apa iku qadi sira bayinatun ta bayinah au syahidun ta saksi ma'a yamini kasatane sumpah ira ingkang lamun ana apa hakku barang kang hak iku mimma sing barang yasbutu kang tetep apa ma bisyahidin lan syahid wa yaminin lan yamin lan sumpah. Maka kemudian qadi ketika si mudda'i orang yang didakwa itu kemudian ingkar, maka qadi berkata kepada mudda'i, kepada orang yang mendakwa, kamu punya bukti lagi enggak? Ada saksi enggak? Atau sumpah? Jika kebenaran itu bisa tetap dengan adanya saksi dan sumpah. Kasus-kasus yang bisa dibenarkan ketika ada saksi dan sumpah. Wala yakhlifu lan ora nyumpah sapa qadi ing mudda'i wa fi ba'din nusakh lan ing nusakh wala istakhlifu lan ora amri sumpah sapa mudda'i ing ora amri sumpah sapa qadi ing mudda'i ay la yakhlifu tegese ora nyumpah sapa qadi al mudda'i ing mudda'i itu orang yang didakwa illa ba'da su'alil mudda'i angin dalam sakwise nakoni wong kang dakwa minal qadi saking qadi ay yakhlifa ing nyumpah sapa qadi al mudda'i ing mudda'i wala yulaqin orang mulang orang menalkin tidak nuntun sabal qadi khosman ing musuh ya hujjatan ing hujjah ayla yaqulu tegese orang ngucap sapa qadi likulin maring sampeyan wiji minal khosmaini saking wong permusuhan loro kul ngucap sira kada ing mengene kada mengene tidak boleh membimbing untuk mengatakan kamu jawab seperti ini dong, jawab seperti ini, nggak boleh seperti itu. Qadi kok kemudian menuntun seperti itu tidak diperbolehkan. Untuk memberikan hujahnya seperti ini harusnya, itu juga nggak boleh. Harus apa adanya. Amas tifsarul khosmi, anapun utawi amrih pertelane khosm atau para padu, iku fajaisun mewenang. Adapun kemudian menafsiri sesuatu, maka boleh. Ka'ayat da'i kaya yang ton dakwa sapa saksi wong awa-awaan qatlan ing mateni ala saksi nanti awa-awan kang liya kaya kulo mengucap sapa qadi wong kang mutusi ke qadinya ngucap lil mudda'i maring wong kang dakwa qatalahu apa to mateni sira ing maktul amdan lawan sengaja au khat'an atau luput. Nah, kamu ini membunuhnya sengaja atau khoto ini sengaja atau enggak? Nah, ini tafsir, minta keterangan seperti itu boleh, bukan menuntun. Wala yufimuhu lan ora mahamake sapa qadi ing wahid ya. Ing salah satu dari muta'alih. Kalaman ing guneman kalam layak lamuhu kang orang meruhake sapa qadi ing wahid kaifa yudda'i hale kaya pun dakwa sapa wahid. Wa hadhil mas'alatu iki masalah iku sakitatun gugur fi batin nusahil matin dan sebagian nusah mata. Wala yata'annatu lan ora ngewe orang ngel-ngel sapa qadi bisyuhda iklan bir saksi. Jangan mempersulit saksi. Wa fi batin nusahil lan iki tangan nusah. Wala yata'annatu lan ora utahe dawuh wala yata'annatu makna wala yata'annatu lan ora mempersulit sapa qadi syahidan ing saksi. Kaya kula kayo ndang ngucap sapa al qadi lahu maring syahid ngucape kaifa tahammal tahale kaya pun nanggung sira wala an la kana sira iku ma syahidta orang nakseni sira bagaimana kamu bisa nanggung persaksian ini atau jangan-jangan kamu nggak melihat nggak boleh seperti itu jadi saksi ya hanya didatangkan untuk bersaksi selesai jangan kemudian mempersulit wala yaqbalu lan orang nompo sapa qadi asyhadata ing persaksian syahadah illa miman aing wong ay syaksin sejawakan tabatat kang tetep apa adalatuhu keadilane man tidak boleh menerima persaksian kecuali dari orang yang memang sudah benar-benar ditetapkan keadilannya
Fa in arafa lamun to ngerti sapa qadi adalah tasyahidi ing adile saksi. Amila mongko ngamalake sapa qadi bi syahadatihi lan persaksiane syahid. Aw arafa ta ngerti sapa qadi fisqahu ing faseke syahid radda mongko nolak sapa qadi syahadatahu ing persaksiane syahid. Kalau kemudian qadi itu tahu keadilan seorang saksi tadi, maka persaksiannya bisa digunakan. Tapi kalau kemudian dia tahu betul tentang kefasikannya saksi, maka qadi ini harus menolak persaksian daripada qadi. Fa illam ya'rif mongko lamun ora ngerti sapa qadi adalah tahu ing keadilane syahid wala fisqahu lan ora ing fasike syahid, talaba mongko nyupri sapa qadi minhu saking syahid at-tazkiyata ing bersihake. Wala yakilan ora cukup fit tazkiyatin dan tazkiyah apa qaul muta'alih ucapane muta'alih innalladzi sak temene wong syahida kang nakseni sapa alladzi alayya ing rasa ingsun iku adlun adil bala buddha balik ora min ikhdari man saking ngadirake wong yashhadu kang nakseni man indal qadi dalam sadenge qadi bi adalatihi lawan keadilane syahid. Jadi gini, ketika si qadi itu tidak tahu, lamyuk tidak tahu keadilan dari saksi tadi, juga tidak tahu kefasikannya, adil atau fasik sih sebenarnya ini orang ini sebagai saksi ini dia nggak tahu, maka dia harus mencari tazkiyah, mencari kejelasan tentang adil tidaknya orang tadi. Tidak cukup tazkiyah itu dari ucapannya mudda'i bahwa ini saksi ini yang menyaksi itu adil benar loh ini. Nggak bisa kalau muta'alih yang menyampaikan. Tapi harus menghadirkan orang yang bersaksi pula di hadapan qadi bahwa orang ini benar-benar saksi yang adil. Orang lain lagi. Fayaqulu mengucap sauman, orang yang didatangkan asyhadu naksani ingsun ana usatamana syahid iku adlun adil. Saya bersaksi bahwa dia orang adil benar. Wa yu'tabarulan dan bilang-bilang fil muzaki ing dalam wong kang bersihaka wa syurutus syahid pira-pira syarat syahid minal adalah saking adil wa adamil adawah lan orangane sesatron wa gharidalik lan dene memakur. Dan orang yang akan menetapkan muzaki membuat keputusan bahwa ini orang syahid ini adil atau tidaknya, orang yang bersaksi ini juga harus memenuhi syarat-syarat saksi di dalam masalah keadilan dan juga tidak punyanya permusuhan. Jadi syaratnya juga lengkap juga. Jadi orang yang menetapkan bahwa saksi ini benar-benar orang adil, orang yang harus adil pula. Wa yustaradul lan syaratake ma'ahada satane ikilah mazkur adanya adanya syurutus syahid ya. Apa makrifatuhu oleh nomor muzaki, orang yang akan menetapkan bi asbabil jurhi lawan asbab cacat wa ta'dil, ngerti tentang jurh wa ta'dil. Wa khubratu batinin lan wa khubratu batiniman lan weruh batine wong ya antiluhu kang ngadilake sapa muzaki ingman bisuh batin lawan kekancan au jiwarin atau tanggan au muamalatin atau muamalah. Jadi disyaratkan pula ketika ada syarat-syarat untuk menetapkan, untuk membersihkan bahwa ini orang yang menjadi saksi ini benar-benar orang adil atau tidak. Orang yang akan menetapkan keadilan saksi ini kan harus menetapi syarat syahid ya, syarat orang saksi orang ini benar-benar muzakinya ini yang akan memberikan bersihnya syahid ini tadi harus menetapi syarat syahid, dan dia juga harus tahu asbabut jarah wa ta'dil, juga tahu tentang batinnya orang yang akan ditetapkan keadilannya karena dia sudah berteman lama atau bertetanggaan yang sudah ruket atau sudah biasa muamalah. Kalau orang yang tidak kenal sama sekali maka tidak bisa. Wala yaqbalu lan orang trimo sapa qadi syahadata aduwin ing persaksiane musuh ala aduwihi ing atase musuh adu wal muradu dengan negara akan bi adu saksi kelawan musuh syakhs iku man wong ya bakhuduhu kang bendoni sauman ing syakhs. Tidak boleh
persaksian dari musuh atas yang memberatkan atas musuhnya nggak boleh. Wala yaqbalu lan ora nampa sapa qadi syahadata walidin ing persaksiane wong tuwa. Wa ing alasan sependhuwur karena jelas tidak objektif. Di waladihi manfaat kadue anake walid. Orang tua kok memberikan saksi untuk anaknya tidak bisa diterima oleh qadi. Wa fi badin nusakhilan ing nusakh limauludihi utai dawuh limauludihi. Wa in safala sanatan pengisor walaupun ke bawah. Wala syahadata lan wala syahadata walidin lan orana persaksiane wong tua wala syahadata walidin lan orana persaksiane anak liwalidihi manfaat kadue wong tuane wala. Begitu pula saksinya seorang anak untuk orang tua itu juga tidak diterima oleh qadi. Wa in alasan dan walaupun ke atas. Amma syahadatu anapun utawi persaksian alaihima melarat ing atase walid lan walad iku fatuk balu mongko den tompo apa syahadah. Apabila memberatkan untuk walid dan walad maka diterima. Kalau untuk manfaat bagi walid atau walid tidak, tapi kalau memberatkan diterima. Wala yuqbalu lan ora den tompo apa syahadah. Wala yaqbalu ora kena wala yaqbalu ora kena nompo sapa qadi, tidak boleh menerima kita bakodin ing layang atau surat ya ing layange qadi ila qadin maring qadi akhara kang menae. Tidak boleh menerima surat dari seorang qadi yang lain fil ahkam dalam biro-biro hukum illa ba'da syahadati syahidaini ain dalam sakwise oleh nekseni saksi loro ya syahadani kang nekseni sapa syahidan alal qadi ngatase qadi al-katibi kang nulis, kecuali ketika dua saksi itu sudah menyaksikan terhadap qadi yang menulis tadi di makalan barang fiing dalam kitab kitab indal maktubin alikane indal maktubin dalam sadinge qadi kang dan surati sapa ilahi al wa asyaralan isyarat sapa musannif bidzalika kalam mengkono wala yaqbalu ila ana menistang kelakuan iku idza da'ana alikane dakwah, ketika mendakwa sapa syaksun awak-awakan. Seseorang itu mendakwa ala syaksin dengan seorang kang pernah ghaibin kang ghaib. Ada seorang mendakwa pada orang lain yang ghaib bimalin lawan bondo. Wasabatalan tetap awal malu bondo alaihi ngatasi syakhs ghaib. Paing kana ngalamun to ana iku lahu kadue syakhs ghaib apa malun bondo hadir kang hadir qadahu mongko nyauri ing mudai sapa qadi min sing mal. Pailam yakun lamun ta ora ana iku lahu kadue syakhs ghaib apa malun bondo hadir kang hadir wa sa'alan takon sapa mudai wong kang dakwa inha al hali ing nekaake tingkah ila qadi baladin maring qadine negara al ghaibi kang ghaib aja bahu mongko nyembadani sapa qadi ing mudai lidalika maring ngono inha al hal apa sarola nafsiri sawal ashabu pira-pira ashabus syafi'i hal hali ing nekake hal bi ayyasyhada lan nyento naksaake sapa qadi baladin qadine negara al hadir ka hadir adilaini ing wong adil loro bima kelawan barang sabat kang tetep apa ma indahun dalam sandinge qadi baladin nilal hukmi sang hukum alal ghaibi ngatase wong kang ghaib. Wasifatul kitab itu sifatnya kitab, contoh suratnya ini. Iku bismillahirrahmanirrahim. Hadara indana afanallah wa iyyaka. Hadara hadir indana insan kita afana mugi-mugi ngapura ing kita sapa Allah wa iyyaka lan sira. Sapa hadir siapa? Fulanun, fulan. Wa ta'alan mendakwa sapa fulan ala fulan ing atase fulan. Al ghaib kang ghaib al muqim kang muqim fi baladika ing dalam negara sira bisa iklan siji al fulani kang bangsa anu bahwa ini fulan datang kepada saya, dia mendakwa kepada fulan yang ada di negaramu, dia mendakwa bab ini. Wa qaumalan jumenenge sapa fulan alaihi ngatase fulan ghaib syahidaini ing saksi loro wa huma fulan wa fulan. Dia sudah mendatangkan dua saksi. Mereka berdua saksinya adalah fulan dan ini. Pokok adalah dan mereka duanya adil. Indi menurut saya. Ini yang menulis surat ini. Wa halif tulan nyumpah ingsun al mudda'i ing wong kang dakwa wa kam tulan hukum ingsun lahu maring fulan bil malik lan bondo wa syatulan naksa'ake ingsun bil kitab iklan kitab fulan
ing fulan wa fulan lan fulan. Dan saya menyumpah kepada mudda'i dan sudah menghukumi bahwa harta ini untuknya. Dan saya mempersaksikan ketika saya nulis disaksikan oleh fulan dan fulan. Itu seperti itu. Keterangan jelas. Dalam masalah hukum memang seperti itu. Wa yustaratulan dan syaratake fi syuhudil kitabi dalam bira-bira saksina kitab wal hukmil hukum apa dhuhuru adalatihim jelase adile bira-bira syuhud bira-bira saksi indal qadi ing dalam ngersane qadi al maktubi kang den surati sapa ilahi al qadi yang diberikan surat yang ada di tempat lain. Wala tasbutulan tetap apa adalatuhum keadilannya syuhud indahu ing dalam sandinge qadil maktub ilaih bita'dilil qadi kelawan ngadilake qadi al kadib kang nulis iyahum ing mengkono syuhud. Tidak boleh penetapan keadilan saksi itu hanya ditetapkan keadilannya oleh qadi yang menulis saja, tapi juga oleh orang yang dikirimi. Insyaallah. Ini masalah hukum itu memang seperti itu. Ini bisa menjadi pegangan benar ini. Kalau orang berpegang pada ini dalam ketika hakim ya, hakim kok kemudian berpegangan hukumnya dengan menggunakan ini, walaupun kemudian bukan qadhi loh, hakim saja. Artinya hakim itu bisa memberikan hukum tidak berdasarkan Quran dan Sunnah, berdasarkan KUHP, tapi dengan perilaku yang seperti ini, tata caranya itu sudah, masya Allah, sudah beres hukum itu. Kenapa kadang-kadang hukum itu kemudian menjadi ruwet? Ya karena itu tadi, menerima hadiah, berubah, menerima ini, gratifikasi dan sebagainya. Dan itu ya mungkin sudah menjadi ya semacam rahasia umum di dalam hukum yang ada di negara kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi keterangan yang berkah. Ini tentang hukum antara dakwah, pendakwaan, prosesnya. Ini kalau dipahami bisa menjadi salah satu pakar hukum nantinya. Ini benar-benar lengkap ini. Tinggal pengembangan. Nanti kalau disyarah lebih jelas, kalau dibaju dan sebagainya akan lebih jelas tentang hukum baik pidana maupun perdata. Terima kasih. Kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi min ta'ala adim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.